kembali lagi dengan PT Logos Teknologi Utama. Sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai Power Automate dan Power Apps, tapi difokuskan untuk saya akan memberikan suatu use case mengenai Power Apps dan Power Automate ini. Oke. Jadi di sini saya ada salah satu use case yang dimana ada salah satu perusahaan yang membutuhkan namanya proses approval dokumen, atau di mana ada suatu dokumen yang butuh beberapa proses sampai ke dokumen archiving, atau bisa dibilang dokumen yang siap digunakan seperti itu. Nah, nanti di aplikasinya itu flow-nya seperti ini. Akan ada terdapat form yang dimana form itu dapat digunakan untuk pengguna atau user yang ingin mengajukan dokumen, mengajukan dokumen. Di sana dia dapat melakukan input data mengenai dokumen atau kebutuhan mereka. Setelah itu akan dilanjutkan approval. Nah, untuk approval ini sebenarnya tergantung dengan kebutuhannya. Misalnya dari Anda tidak dibutuhkan approval, oke. Ya tidak apa-apa, mungkin ada terdapat beberapa flow di pengajuan dokumen itu juga bisa dilakukan, tapi di sini saya ingin menjelaskan dia dilakukan approval. Nah, approval ini bisa kita gunakan Teams ataupun Outlook. Oke, jadi dari Power Apps akan dihubungkan Teams dan Outlook untuk approvalnya. Menghubungkan itu pakai apa? Menghubungkan itu digunakan namanya Power Automate. Nah, Power Automate itu akan bekerja seperti itu. Nah, setelah dilakukan approval kepada pihak yang dituju, Automate akan mengirimkan notifikasi otomatis mengenai statusnya itu, dokumennya itu apakah disetujui, apa ditolak seperti itu. Dan Automate juga di sini kita gunakan untuk melakukan update di database kita. Contohnya, misalnya saya pakai SharePoint, di sini saya pakai SharePoint nanti, dan di SharePoint itu akan otomatis terupdate tergantung dengan di approvalnya dia reject ataupun approve seperti itu. Setelah sudah dapat dua ini dijalankan, otomatis dokumen itu akan masuk ke storage dokumen, atau bisa dibilang archiving, atau dokumen itu siap digunakan seperti itu. Nah, setelah dilakukannya ini manfaatnya apa dan tujuan utamanya apa gitu ya. Yang pertama, tujuannya itu kita mengganti proses approval dokumen manual, yang dimana mungkin sebelumnya kita via email, kertas, menjadi suatu sistem digital, yang dimana kalau misalnya kita menggunakan sistem ini itu satu, lebih cepat, transparan, dan ada historinya juga, bisa dilakukan follow up misalnya lama belum di approve misalnya seperti itu. Terdokumentasi, yang dimana itu terdokumentasi di SharePoint, dan dimana apapun dokumen yang kita ajukan itu akan tersimpan di SharePoint ataupun SQL ataupun Dataverse, misalnya Anda menggunakan database tersebut ya. Yang terakhir, bisa dipantau secara real time seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan aplikasi yang udah saya custom, yang saya buat dengan menggunakan Power Apps. Oke, baik. Di sini saya sebelumnya saya sudah membuat suatu aplikasi namanya aplikasi dokumen controller. Sebenarnya bisa juga disebut juga dokumen review atau pengajuan dokumen itu bisa. Yang dimana nanti di aplikasi ini ada beberapa flow atau tahapan sampai dokumen itu sampai ke tahap archiving gitu ya. Jadi di sini ada tampilan depan dari aplikasinya. Di sini ada beberapa history yang dimana